Biarin aja, kan emang gitu orangnya. Jangan bisik-bisik gitu. Yang dibilang Risa itu ada benernya. Walaupun ya akhirnya kita luar pisah sih, menempuh masa depan masing-masing. Tia, Risa, Wina, dan Sari adalah sekumpulan geng. Mereka bersahabat sejak duduk di bangku SMA. Tetapi, dalam persahabatan mereka selalu ada perdebatan karena perbedaan pendapat. Apakah persahabatan mereka akan terpecah belah atau akan tetap bersama? Aku keterima di jurusan sosiologi di kampus yang banyak bahas soal rakyat gitu sih. Dan aku nggak sabar pengen belajar dan turun langsung ke lapangan. Aku ambil manajemen bisnis, peluang kerjanya oke. Aku pengen sukses secara finansial, biar bisa buktiin ke orang tua kalau pilihanku itu nggak salah. Aku masih galau. Kayaknya orang tua agak keberatan kalau aku ambil desain, soalnya mahal. Mungkin aku kerja dulu sambil tetap gambar di rumah. Aku ambil psikologi, aku pengen ngerti masalah orang lain dan bantu mereka ngatasin masalahnya. Tapi Sar, kenapa sih kamu bahasnya soal duit terus? Emangnya nggak ada gitu yang lebih penting daripada materi? Ya ada, Riz. Kita hidup di dunia nyata. Tapi Sar, kenapa sih kamu mikirnya soal duit terus? Emangnya nggak ada gitu yang lebih penting dari materi? Ya ada, Riz. Kita itu hidup di dunia nyata. Uang itu sangat penting bagi kehidupan. Kalau nggak ada uang, kita nggak bisa banyak bantu orang. Kamu kadang terlalu idealis deh. Apalagi sih Bu, kan aku udah bilang aku nggak tertarik magang di bank. Aku pengen ikut aksi demo menentang ketidakadilan ini. Risa, kok keras banget sih? Magang di bank itu kesempatan bagus buat kamu nanti. Jangan cuma idealisme doang yang dipikirin. Tapi Bu, ini bukan soal prinsip. Aku nggak bisa diam soal ketidakadilan ini. Risa makin hari makin aneh deh. Kalau aku buat story tentang hal seru di kampus, dia tuh selalu ngirim pesan nyinyir gitu. Katanya aku udah jadi kapitalis dan lupa sama akar rumput. Iya, aku juga bingung sama Risa. Kayak aku tahunya dia emang baik ya, cuma omongannya tuh kayak ngejudge gitu. Dia juga akhir-akhir ini jarang nongol, soalnya minder lihat kita udah kuliah gitu. Hah? Dia minder? Padahal dia jago banget loh gambar. Iya, dia minder soalnya dia belum bisa kuliah desain seperti kayak yang dia mau gitu. Dia kesusahan biaya. Apa sih yang liatnya? Kenapa dia nggak coba cari beasiswa atau kerja sambil kuliah gitu? Banyak kok cara kalau memang dia niat. Kamu ngomong kayak semua orang punya peluang yang sama. Nggak semua orang seperti kita. Wes, beriku saya ingat. Mereka kok lama banget ya? Yaudah pulang aja dulu, Pi. Maaf telat, habis ikut aksi. Aku kecewa banget sama kalian kok. Kalian nggak peduli sih sama isu-isu sosial, tapi kalian malah mentingin urusan pribadi masing-masing. Nih ya, kamu tuh selalu ngerasa paling benar. Kita punya pilihan hidup masing-masing, Riz. Kamu jangan seenaknya ngejudge gitu dong. Tapi buat apa kalian kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya buat kepentingan pribadi? Kita ini juga punya tanggung jawab sosial juga. Risa, Sari, please deh. Kita itu sahabat, masa mau rusak cuma gara-gara masalah gini doang? Sahabat, yang ngejauh malah kamu, Riz. Seolah-olah kamu lihat kami itu rendah banget. Ada apa ini? Itu, Risa sama Sari berantem lagi. Kayaknya perbedaan di antara mereka makin susah dilerai deh. Aku ngerasa gagal, Win. Aku pengen banget kuliah desain.
Tapi kayaknya nggak bisa. Aku juga mulai ragu sama diri sendiri. Melihat kalian punya usaha masing-masing, aku jadi ngerasa gagal. Jangan ngomong gitu dong, kamu tuh berbakat banget tau. Aku selalu kagum lihat sisi gambaranmu. Aku bilang mungkin ada jalan lain. Kita bisa cari info beasiswa atau jurusan yang lebih terjangkau. Jangan nyerah dulu ya. Tapi aku takut gagal lagi. Kita semua pernah kok ngerasa takut juga. Lisa juga takut dengan masalahnya sendiri. Sari juga. Aku pun punya masalah sendiri. Tapi ya itu, kita semua punya perjuangan masing-masing. Yang penting kita saling dukung. Udah dulu ya, aku dipanggil loh. Oke, makasih ya. Kamu kalau ada apa-apa jangan lupa cerita ke aku ya. Ya. Bye. Aku ngumpulin kalian di sini karena aku nggak mau persahabatan kita hancur. Tapi aku ngerasa Sari udah berubah. Tapi sekarang dia lebih mentingin uang dan kayak nggak peduli sama isu sosial. Dan aku ngerasa kamu tuh selalu ngejudge, Riz. Kamu hidup di dunia ideal kamu sendiri dan gak mau ngertiin pilihan orang lain. Yuk coba dengerin satu sama lain, kita semua punya tujuan yang baik. Cuma caranya aja yang beda. Maaf ya aku telat. Aku mau nunjukin kalian sesuatu nih. Wah, Tia, itu keren banget. Kamu sangat berbakat. Iya Tia, kenapa nggak pernah nunjukin ini ke kita? Aku takut kalian gak suka. Aku juga minder soalnya belum bisa kuliah. Dia kamu punya bakat yang luar biasa. Kita bisa bantu cari beasiswa buat kamu. Dan minta maaf ya, Riz. Aku terlalu defensif. Aku cuma pengen buktiin kalau aku itu bisa sukses dengan jalan pilihanku sendiri. Kita punya mimpi masing-masing, tapi kita tetap bisa jalan bareng sebagai sahabat. Aku sekarang masih aktif ikut gerakan sosial, tapi aku sekarang juga belajar buat lebih menghargai orang lain untuk berkontribusi. Gak semua perubahan itu harus lewat demo atau turun ke jalan. Aku juga makin serius kuliah. Belakangan ini aku mulai tertarik sama bisnis yang punya dampak isu sosial gitu. Mungkin aku bisa gabungin idealismenya Risa sama ilmu bisnis yang udah aku pelajarin. Aku akhirnya nekat daftar beasiswa kuliah desain. Berkat dukungan kalian, aku jadi lebih percaya diri sama hasil karyaku. Aku seneng banget lihat persahabatan kita balik kayak dulu. Ternyata persahabatan itu bukan soal kita bersama, tapi persahabatan itu tentang gimana kita bisa menerima dan mendukung perbedaan satu sama lain. Drama ini menunjukkan bahwa setelah lulus SMA, idealisme dan realita sering berbenturan. Perbedaan pandangan dalam persahabatan adalah hal wajar, tapi saling mendengar, menghargai, dan mendukung bisa memperkuat hubungan. Setiap orang punya cara sendiri untuk meraih mimpi dan memberi dampak. Di tengah jalan yang berbeda-beda, persahabatan yang tulus tetap jadi kompas yang menguatkan.